Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana lil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil hayat wa kadzalika nadzil mujrimin. Shadaqallahul azim. Kita muliakan Bapak pengurus musala kita, kemudian amo muliakan Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Mengawali pertemuan awak, mari kita bersama-sama balik bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kita kepada Allah dengan membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersalawat pula kita kepada Rasulullah dengan melantunkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana diinformasikan oleh Allah, oleh Rasulullah, bahwasanya nanti di akhirat manusia dibagi di Allah ke dalam dua kelompok. Ada kelompok yang namanya kelompok Saqawah, ada kelompok yang disebut dengan kelompok Sa'adah. Yang Saqawahku adalah kelompok orang-orang nan cilaku dan tapi tinggalnya yulah neraka. Kalau kelompok yang Sa'adah, kelompok orang-orang yang beruntung, orang yang berbahagia, maka tinggalnya di dalam surga. Dan awak datang dunia disuruh di Allah memilih, dan ma katuju awak ka masuk kelompok yang ma, dan tinggal di mana nanti di akhirat, ka tinggal di surga, ka tinggal di neraka, tu disuruh di Allah awak memilih. Untuk memilih itulah kita diberikan Allah akal dalam kapal luar. Maka data dunia aku kata Nabi, lah nampak tanda-tanda orang ko kacilako di akhirat atau keberuntuan, lah ada tanda. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya, alamatus saqawah, tanda-tanda orang nan celako nanti di akhirat. Yang pertama adalah nisyanu zunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Orang-orang nan melupu-lupuan dosa. Sejak balik sampai ke kini, dosa tu lupu-lupuan saja. Padahal dosa itu kadang ketik, banyak seketik di sisi Allah. Dosa itu dipelihara di Allah. Satu perbuatan maksiat nan kita pabuat
Lalu malaikat mencatatnya 3 perkara. Cie dosa 3 yang dicatat. Dan pertama yang dicatat dari malaikat itu adalah jenis dosa. Dosa gadang, dosa ketik. Dosa nak berkait dengan Allah atau berkait dengan manusia. Lalu yang kedua yang dicatat oleh malaikat itu adalah fi mahalliha, tampe dosa ko dibuat di mah, ko di pasar malah, ko di lapau, di jalan, mungkin di masjid, di surau sekalian. Kira-kira nur ibu lihat ada orang buat dosa surau. Di surau kau kan tampe beribadah, tampe mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kira-kira lihat ada tak orang buat dosa di masjid? Lihat do. Pengujian masjid lihat do. Masih kau nak ada ni ya. Orang solehah sama ada pengujian masjid. Macam-macam. Nan ketiga fi zamannya, masuk waktu dosa dibuat kau aku bilo. Siang malam bagi batang jambara, menik bara, datik bara dicatat dia malaikat. Sehingga nanti di hadapan Allah awak dah bisa membantah lagi. Dan iko dosa yang disimpan di sisi Allah nanti satu masuk akan dibukakan dan dipacalian oleh Allah kawan. Bila tu ada namanya masa mukasafah, diangkat Allah, dibuka Allah hijab penghalang mata awak ke mencaliak tu tak ada lagi. Sehingga nyata dia awak nampak dosa-dosa yang kita buat. Bila tu indal maut, ketika awak berada dalam sakaratul maut. Nah, maka Nabi mengatakan la yadkhulun nar, takkan masuk neraka orang-orang yang kafir hatta sehingga matanya memandang sampai tinggal di akhirat tu yo neraka. Berarti dipacalen Allah awak neraka buah daripada dosa di dunia. Oleh karena itu ulama mengatakan ada beberapa hal yang perlu bana awak kana-kana. Jangan sampai lupuan kok. Nyo ado yang perlu dikana-kana dia awak, ada puluh yang perlu awak lupa-lupuan. Yang perlu dikana jangan dilupuan, yang wajib dilupuan jangan dikana. Wah. Dan mana perlu awak kana-kana dalam hidupku, nan patamu mangana-ngana dosa nan dah diperbuat masa lalu. Jangan dilupuan. Sebab kalau berlupuan sengaja tidak melupuan dosa tu, dosa tu nak habis dulu. Nya nak kan yang pun Allah hanya dengan lupa dikana-kana. Maka luangkan waktu untuk bertafakur, ranung-ranung sajak balik sampai kini labara banyak dosa dan terkumpulan gua. Setelah wak maranung wak fikir-fikir yolah banyak rasa dosa masa lalu. Sebab dosa yang paling banyak wak kumpulan di waktu muda dulu. Bako banyak dosa waktu muda. Sebab yo banyak dosa masa muda dulu. Yo tu ku yo asyik. Yo wah. Bako banyak dosa masa muda dulu dibanding masa tua. Karena masa muda dulu tu masa dunia banyak awak. Kalau itu banyak dosa di mana sumber dosa kok banyak awak perbuat, banyak awak dapat dosa kok dari mana? Dan pertama dosa kok sumbernya adalah dia telah banyak kita meninggalkan perintah wajib dari Allah dengan sadar dan sengaja. Nyo perintah Allah tu dua, adonan wajib, adonan sunat. Anan wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bapa halo wak ngarajuan berdosa kalau batingan itu nan wajib. Kalau ibu meninggalkan solat dikena haid itu aman. Itu hadiah Allah kepada kaum ibu-ibu. Kalau ibu tinggalkan solat wajib dia kerana nifas, aman, tak ada tuntutan.
Kalau tinggal solat wajib dek karena wiladah baranak, aman. Tapi kalau tinggal solat selain dari itu, maka ada tuntutan kawak. Contoh, dulu ibu-ibu waktu usia produktif. Namun waktu muda dulu, setiap bulan datang menstruasi. Lalu menstruasiku kebiasaan surang-surang. Ternyata jam 10 malam nyola berhenti. Dan yakin awak nyola berhenti. Jam 3 para siang mungkin berhenti. Lah yakin awak lah berhenti mah. Kira-kira ibu mandi wajib tu bilur. Jam 3 tu langsung mandi atau nunggu besok pagi lah. Dia alasan dingin. Yo itu. Besok lah mandi dingin. Padahal tahu lah yakin awak yo lah berhenti ko jam 3 pada siang ko tak jago atau jam 10 aja soleh. Tapi di alasan dingin ko besok lah mandi dia awak. Dengan kasus itu maka sengaja awak meninggalkan 2 solat wajib. Solat Isya cik, subuh cik. Tu sengaja orang. Kalau setiap bulan mode itu nanti jadi kawak labara banyak solat bertinggal sejak balik sampai usia awak berhenti menstruasi. Labara banyak. Yo banyak ustaz, yo banyak lagi berqada solat dan tinggal tu. Yo alud lagi. Apa masalah awak? Maka itu dan tinggal baik tinggal sengaja nak sengaja maka wajiblah untuk diqada. Mengqada solat itu tidak ada waktu tertentu, boleh siang malam pagi petang bila saja bisa qadalah. Oh nak terhitung dia awak pada banyak tinggal ada ustaz. Bosalah awak mengkerajuannya. Kalau ndak tak kerajaan sadualahnya ndak tentu dia pada banyaknya, selebihnya sarahanlah kepada Allah. Dan jadi awak ada usaha untuk menjampuinya. Itu guna dosa itu dikenakan. Masa muda, masa banyak bana lamun berdosa ibu. Lebih-lebih kau ibu-ibu. Lepas kali kau kurang. Ibu-ibu kau murah dosa datang. Jalan si bulabu tu nampak tumi ibu di orang bakar. Orang nak mencari ko laki-laki ndak marah-marah. Dosa tu ndak. Kadang-kadang sebagai ibu ko menyangko aurat ko rambut izin. Semua rambut sini tutui. Pakai baju pendek lengan datang orang ke rumah, orang ko ndak marah-marah datang ke rumah. Anu kaja mambie jilbab tengkulu lepas si cuai. Mambie itu nan bawah biarlah tangan pendek. Nyo sama rambut aurat, tangan aurat kecuali nan tabuka 2 saja. Muka je telapak tak. Itu kalau sehari 10 kali bu keluar berjalan nampak orang labaran dosa berkumpul sehari tu. Itulah belunggu-lunggu dosa. Ala banyak dosa lah sadar awak ingin bertobat takui awak kalau mati berdosa semuanya itu merasai awak. Lalu ingin bertobat. Maka kata Imam Nawawi, kalau awak berdosa kebakai Allah, bertobat awak syaratnya 3 penuhi syarat. InsyaAllah taubat diterima, dosa diampuni. Masarik nama tamu. Meninggalkan kerajunan salah. Berhenti di kerajunan buruk. Bako berhenti wak kan awak sadar kau kerja buruk mendatangkan dosa. Setiap dosa mantau awak kena neraka nanti. Ada takui bertingkat. Sudah bertingkat kemudian ada menyasar di dalam hati. Labara lama ibu ndak bergunjiang. Lah lebih kurang 10 tahun ustaz. Oh hebat ibu dak bergunjiang. Baca ron. Setiap dan kalau di rumah dan lakban tarik muncuang dan kuah. Kama-kama pakai lakban muncuang. Itu tak bisa muncuang lagi. Allah berhenti dari kerjaan salah Allah. Menyasar balik ada. Menyasar aku yang tak ada terasa di hati itu. Aturan ibadah Allah. Kenapa syaratnya kurang? Berhenti Allah menyasar tak ada.
Orang menyasar itu bisa jadi dibuktikan dengan cucuran air matanya. Jadi orang menyasar dia kerjaan salah, orang kau mencilok, ditangkap di polisi, menangis-nangis tiba di kantor polisi. Ana tangin menunjukkan bahawa so hatinya menyasar dia kerja salah. Dia tahu kum deko ku dak kamaliang dan kuayan. Jadi awak basalai ke Allah betul kau dapat dibuktikan dengan keluarnya yang matu awak wah. Tak, itu yang paling santiang menyasar. Allah menyasar, Allah kemudian ada tekad awak berjanji, awak basuh, awak nak kamu ulang lagi karajo tu sampai mati nanti ya. Kalaulah langkut 3 syarat maka dosa diampuni oleh Allah. Selesai. Aman. Tapi kalau dosa kau orang maka kekanya lagi. Tidak semudah itu menyelesaikan. Ada dosa kau lalamu. Sangkit sekolah saya suap. Kau SMP, SMA, sekolah kau sentran. Pas keluar main kau pergi ke kantin, pergi belanja, beli bakwan gorengan. Kadang-kadang memakan bakwan kau 5 bayi si 2. Dah lebih tu, dah bayi tu. Atau belunggu-lunggu-lungguan kinilah tu takanan ni. Dan dulu muda banyak dosa. Dan makan di sini tak ada bayi separuh si bayi ya. Kini payah kian kapek mamalanya dulu. Orang nak ada oleh. Orang nak meninggal. Ahli waris tak tahu dia wak. Apa cara menyelesaikan dia tu dua. Nyo utang wajib dibayar. Tapi bayarnya tak ada oleh. Apa solusi ni? Diputar lepiti namanya utang tu kepada sedekah. Kau tidak mensaji lah. Diniatkan dia untuk membayar utang. Itu solusi. Lalu Bapak Ibu cuma memuliakan Allah. Nan kedua kalau dosa kau orang. Sareknya tu nak sadang 3 pertama cek leh. Pertama berhenti awak di kerajaan salah. Nan kedua menyasar yo di dalam hati. Nan ketiga ada tekad nak kamu ulang lagi. Nan kampe selesaikan selesainya kezaliman yang kita lakukan kepada orang. Ada zalimi orang kau mungkin hartono awak zalimi. Awak zalim orang dengan cara ambil hartonya. Banyak harta orang seketik nak awak ambil itu perbuatan zalim ke orang. Dia selesaikan sebaik mungkin. Kalau bisa dimaafkan orang. Kalau tidak diselesaikan dengan cara mengembalikan analah dia ambil. Lalu wak di pemetang sawah orang padi sedang masak di tangan kau lesek. Ambil si padi kau sencik. Atau gigi dia wak. Dia kata kulit ni buang nak isi padi itu. Barang itu makan. Cik. Itu kan hak orang tu. Wajib dia selesaikan. Baca roh minta halal kau orang nan punya. Nah, dalam hadis Nabi katakan, Nabi contohkan salah satunya. Kata Rasulullah, man akhaza arda bighairi haqqiha kullifa ayyahmila turabaha ila al-mahsyar. Sia kata Nabi nan mambiak tanah orang. Baca orang mambiak. Bisa jadi nyu ambil ko untuk mendapatkan tanah nan banyak atau ambil keperluan nan seketik. Nyu ka manana bunga di teras rumah di balinya pot bunga sekadang tonggak Sarawak. Enggak 10 buah. Pot bungonyo lah bali bunga pun ala puluh tanahnya dah ada. Tetangga sebelah lai tanah no rumah no tinggal orang no merantau. Kironyo ko dun sana awak. Masuk ke para tu cangkua tanahnya masuk ke pot bunga. Padahal dah tanah awak. Oh nyo sana iyo dan sana awak. Nama dan sana kawakan nyo tanah tu indah. Nyo hak orang tu. Kecuali wa pintan ka ambil tanah sebelah. Jadi ambil lah itu. Tanah baru. Nyo ambil ani-ani tu tu nan ambil secara zalim. Atau ambil mungkin untuk dapat laweh tanah paraknya. Geserlah
batih tanah atau nyetarah mematang sawah orang, indaknya selesai dari dunia. Atau botang kelapa orang dak waya. Tak. Kalau di kampung kamu kalau pergi kelapa ada tulisan nate telasen itu tidak menerima bot ni tu. Betul banyak orang motong kan. Itu tanda orang tu. Sehingga kadang-kadang lalu po orang kadang itu sandang seti. Alhamdulillah beruntung dekat apa. Lalu po seno tu tang dan kanuan yang seno. Janawan beruntung padahal itu wajib diselesaikan. Apa sajalah bentuk kezaliman awak. Kalau indak diselesaikan awak dari dunia awak, di mana ke diselesaikan barang tu? Kata Nabi di padang mahsyar. Bah menyelesaikan di sinan. Kullifa ayyahmila turabaha ilal mahsyar. Dipikuan di Allah kepada awak nanti jujuang di awak di padang mahsyar tu selesaian cari orang nan basangkui itu. Kondisi padang mahsyar tu apa ibu? Manusia patamu sampai terakhir di sini dikumpul di Allah sadu Allah bara banyak tu. Orang saling menjak sinan bisa jadi anak wasrang wanjai untuk bisa beranguk mencari posisi paling atas. Karena basasak manusia di padang mahsyar. Matahari diranahkan Allah, maka orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri sesuai dengan perangai sama Saudi. Dan orang sebelah sanang senawak hendak tenggelam dalam keringat wak surang. Pada itu situasinya awak disuruh Allah menjujuang ada orang awak biar gua dicari orang yang punya dapat dah dapat bisa dah bisa kerajuan. Tadi mah cari orang benda itu dibuang. Awak sangkom ke di sini nak kau tagak awak cari kiannya sini tagak. Abilong sabok tu. Di sinilah nanti menjadilah ada orang kon yang disebut dengan orang muflis, orang yang bangkrut. Di dunia dulu memang kayo nyuja ibadah bu, santiang ibadahnya. Tapi bisa jadi nanti di padang mahsyar nyo bangkrut, dak ada ibadah ci Allah ju. Basabab dek kana banyak menzalimi orang sama soidui, indak diselesai di dunia, di padang mahsyar selesai. Nyo menyelesaikan urusan kezaliman awak ka orang di padang mahsyar tu dengan dua cara. Pertama bagian palo ibadahku ka orang. Dan kedua bambian dosa orang tu kau pikul dia wak. Bertambah dosa, hilang amal ibadah. Itu cara misalnya. Lagi yang ada tahu orang nak buah mambiak sinannya. Kau tujuin amal ibadah apa lo? Itu lagi orang mengganti. Anda do palo kadang orang baca rola awak siado jo kai orang le. Atau tu dosa orang tu berpindahan kepada doa. Itu cara menyelesaikan. Maka ingin awak bertaubat kepada Allah dan diampun Allah dosa nabakai sesemua awak maka yolah awak selesaikan sama soidiku selesainya. Di kampung ambo tibi kalau rajo orang pai nyalang namun ke rumah-rumah nun sana ke rumah orang nan rasu-rasu ada hubungan Jawa nan ada patamu mungkin ada dosa ya. Baik ke rumah tu bawa rantang ci atu duduk rumah tu wassalam bersih semua bersih kaki beri laki-laki anak kecil sepanjang dosa sebanyak dosa yang menyangkui upek puji makan minum dalam setahun yo berkerelahan awak paman turang. Jadi dalam setahun tu dosa tu berasiah karena saling memaafkan saling berkerelahan. Karena kalau utang pitih nan berbilang amin nan berminkah itu bisa diselesaikan di ahli waris kalau awak mati. Tapi kalau utang muluiku bah menyelesaikan tentu kasih awak nak utang muluiku. Sian awak gunjiang, sian awak caci, sian awak baca-baca keburukannya. Karena tahu le waris apa awak menyelesaikan. Maka awak menyelesaikan sama sediku awak menyelesaikan. Kau ni kanak-kanak siana ni gunjiang sehari setahun buah. Siana ni caci, siana ni sakiti. Bagagih. Tapi jangan kini lo pergi orang mengaji. Suak lah. Kau pergi lah ibu dah. Ya bu, gagih. Dah bisa di hari menyelesaikan. Baca dia menyelesaikan.
kasihan ibu pasangkui pau nak tentu di nu ba ka menyelesai itu. Tapi kalau hutang di soran Mas Haji sian merasa hutang jo mak den. Hubunganlah kami tu capek orang. Tapi sian yang pernah diuji yang mak den. Mak tahunya diuji yang mak awak. Kada tahu dah doa. Ba menyelesai itu. Atau maku awak wajib menyelesaikan itu sama soi hidup cari orang bersangkutan tu minta halal karena itu syarat taubat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang pertama. Jadi tugas awak nan wajib awak kana-kana patamu tu mangana-ngana dosa masulah doa dikana untuk awak supaya bertaubat. Ada orang mengana dosa kemudian nyo bangga-bangga dosanya. Amo mudo dulu jadi baca leleh nah. Minum tua kau dah sadang sekali 5 galon dan minum ya do. Anyo bakal takana dosa masa mudo tapi nyo bangga-bangga dosa tu orang. Dan disuruh dikana dosa kemudian bertau itu dan disuruh tidak untuk dibangga-bangga dosa. Lalu yang kedua dan disuruh awak mengana-ngana masa lalu tuanan mengana-ngana kebaikan-kebaikan orang kepada awak. Kenapa awak disuruh mengana kebaikan walaupun orang itu tidak maruan membalik kebaikannya tu? Supaya awakku bisa mengantisipasi dan sampai awakku dibaca orang manusia nak tahu duntuang. Dan sampai awakku dibaca orang nak pandai balik jaso. Oh tak bisa dibalik dengan materi, dibalihlah dengan sikap. Oh tak. Ego kadang tolong orang bertamu tak menyapu ada macam orang ayo nak dona utak sanu semuanya. Kaburu awak di ni. Jadi orang berbuat baik kawak tebebu ado hendaknya ni dia tiwak ko ka membalih kebaikan orang. Awak bertetangga di antara orang gulai randang sapi yang rumah awak. Lagi makan rendang piringnya tinggal. Tu jadi buat pangana. Jual ada nisi piring akak kuah. Kadisi sama taruang tu tak kemungkinnya rendang balai yo taruang. Tu malu ya. Berfikir-fikir lah cari lalu kok lai aduh. Anu go ke lapangan biko di Bali lo nan basaimbang lah. 2 hari 3 hari sudah tu tiba lo piring cele isinya cancang kambing lo le. Lah 2 piring rumah awak. Dan cik dah isi gini tiba lo cele. Orang nan magia itu kan dah ada maruknya tu baso no ke dibalik kebaikannya tu. Tapi nan awak manusia tentu ada ni ada rencana akan membalik kebaikan itu. Oh kok nyampang biko dak tabalai awak ni bayarkan Allah dapat palo awak di atas ni bayar. Tu disuruh. Maku perlu dikana kebaikan orang. Apa ya? Lalu nang ketiga nang perlu awak kana-kana temu. Ingat-ingat itu adalah mengingat diri akan mengana-ngana mati. Perlu mengana mati Ustaz, perlu. Karena kata Abdul Wahab As-Sa'rani, orang-orang yang mengana-ngana mati akan muncullah satu sifat yang terpuji dalam dirinya. Namanya sifatul abid, semangat untuk beribadah. Iku kan nambu ke surau hujan kau ditekan mati sih dong. Dek gunung Merapi lah melatih bila melatih sekali leha ke surau lah den. Enggak. Maka Nabi mengatakan akthiru zikra hazimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengana-ngana. Ado nanti kalau nyon datang nyon takkan pernah bagi tahu bila nyon akan datang. Tak dia bagi tahu kau bila tiba dia. Tu contoh nun sana awak anak awak nak meninggal di atas gunung Merapi. Bakok meninggal nun sinan. Ya tak kedianya di sinan. Itu lah. Tetapi tak kan nak dia tahu kalau dia tahu dia Allah basuh nun meninggal tapi mungkin tak katain. Anak lelaki dia ni dah. Tu nak payah ni kan. Cuma masalahnya tak pernah dia tahu kawak. Kemudian kalau tibonya ibu indak ada bisa ditunda-tunda. Kalau nyo datang pai pasti mau. Nyo dah pernah tanya awak siap atau tidak? Karena yang pernah ditanya oleh mereka maut tubuh siap atau tidak tu adalah Nabi Muhammad.
Kalau Nabi kenapa ditanya? Karena Nabi itu bila ditanyanya siap. Siap. Kalau awak ditanya, wah ibu ditanya oleh siap. Apa mau tanya oleh siap, pak mati kan? Mati. Pasti jawaban awak alun. Kenapa kita mengatakan alun? Kerana persiapan kita tu alun ada. Atau persiapan alun cukui. Orang yang mengatakan siap karena dia sudah punya persiapan. Awak bangga siap persiapan dah ada. Ajan sampai orang siap tapi persiapan dah ada. Itu siap dan tak tanggungjawab. Tak. Nyu siap tu kena ada persiapan. Maka kapan pun awak ditanya dengan kami, pasti kita tidak akan pernah ngato siap. Oleh karena itu tak siap, kita harus siap. Kalau bertanya olehnya kawak pulang, awak surau wiko tiba rumah kalalu, bu datanglah malaikat maut. Nggak mau kawak, bu, ambo disuruh Allah bertanya ke ibu. Kira-kira ibu lah siap untuk mati ku alun ni no. Jawaban wak. Alun ni oi, sabar lah oi, sudah rawi haji lah. Sabar alun siap lah. Abi ko tiba do haji itu ke rumah dia. Lah siap bu alun. Awak menjawab alun siap lah oi. Ada ke satu korban ni. Korban ni alun mamasak lah. Sebulan lah. Setiap bertanya, setiap itu belum kita mengecek tidak siap. Maka siap akan dijampik dia. Kenapa? Dia mencari orang, bukan orang yang punya persiapan saja. Orang yang tak siap pun dia ambil ini dong. Adik kena model tulang, awak harus banyak-banyak mengenai itu. Dan dengan banyak mengenai itu kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin. Kalau nya datang kita sudah punya persiapan. Nya tak bisa ditunda-tunda dulu. Tidak. Datang tengah malam ni bisa tunda pagi, besok pagilah dia awak. Tak bisa. Datang awak ke gunung ni bisa, tunggulah dia turun gunung ni bisa. Tak ada situ. Di mana berada dalam situ siapapun. Awak kalau tiba berangkat, siap tak siap, di mana saja berada dalam situasi apapun, awak harus siap-siap. Tu. Lalu nan kampe nan peluak kana-kana tubuh adalah mengana-ana Allah. Di ma awak berada, kama awak pai mengawak di kana-kana Allah. Bab itu Ustaz. Karena mengingat-ingat Allah itu akan melunakkan hati. Lebih-lebih kalau kita bisa merasakan bahwasanya Allah itu hadir dalam kehidupan. Juga adanya Allah itu bisa dirasuan. Ya Allah itu wujud wal mawjud. Allah itu ada dan adanya Allah itu bisa dirasut di awak. Ketika kita sudah bisa merasakan keberadaan Allah dalam diri awak, maka lah tertanam di dalam diri aku tu namanya sifat muraqabah. Muraqabah tu tarasui diko diawasi oleh Allah. Di mana awak berada, tarasu dia awak selalu diawasi di Allah. Kalaulah tertanam itu dalam hati awak, maka awak selamatlah di kerajuan-kerajuan salah. Calik ibu orang kamalian kotak masaji, kotak surau. Masuk ke dalam surau, sabalanya ambil piti dan teleng ke dalam kotak tu, nyo melengong kiri kanan suri surau, nyo cali-cali. Mana tahu ada CCTV tu. Nampak saya, tu dak di maliang. Kenapa dia jadi? Karena merasa diawasi, ada nak mencali. Awak kau dapat begitu pula tarasu dia Allah tu selalu memperhatikan awak. Ibu-ibu amba hujan rina canoi kowa jam 1 malam hujan rina-rinai, lampu mati sabali, anjing mengunggung di para batuang tua. Keluar lah ibu tengah malam tu suram pakai telak kuang ai. Kamar rupai ke kuburan surang-surang. Kira-kira lihat ada nama ini. Ujari naik mulai kowa lampu mati kalap.
Aji yang mengguang ni parak doa. Orang dah dua tengah jalan. Keluar seorang tengah malam pergi ke kuburan. Kamu yakin tak berani apa ikan? Sebab takui. Ada takui nawadu. Takui rasu-rasu aduan tu. Terasu dewa aduan tu. Wah. Padahal tu nak adu dulu. Yang adu tu setan. Yang tak adu saja bisa kita rasuan. Apalagi Allah yang nyata-nyata ada walaupun tak bisa awam calik kerana dia gaib, maka lebih mudah kita bisa merasakan kehadiran Allah itu. Orang-orang rantau pulang sekali-kali ke kampung tengah malam sakraya ni. Ke ibu belakang tu jaga nak mak kawan yang belakang cik takut dan surang tagak bulu kuduk ni belakang ni. Padahal nak dua jalan belakang sebab terasu ada orang tu belakang ni. Tu ah. Apa itu pula ada awak bisa merasuan hadirnya Allah dalam ini. Maka dikarenakan Allah. Lalu Bapak Ibu cuma memuliakan Allah. Nan wajib nan perlu wak kana lah. Nan wajib walaupun alih. Nan adola nan perlu walaupun jadi kana. Itu yang pertama awak lupuanlah kebaikan-kebaikan yang Allah kita perbuat. Jadi kana. Banyak kebaikan yang kita lakukan ke Allah ataupun kepada orang. Sebab ketika wakana-kana kebaikan-kebaikan Allah kita perbuat, bisa jadi nanti membuat awak malih beribadah sudah tulai. Baik orang kau umrah 12 hari pulang balik. Di Makkah dapat jatah 5 hari. Di Madinah 5 hari. Di Madinah bolak-balik solat Masjid Nabawi itu bukan satu kali solat di sini kan sama 1000 kali solat di kampung di 5 tempat yang lain dah. Tiba di Makkah itulah bolak-baliknya solat tabarakali solat di Masjidil Haram. Satu kali solat di sini 100,000 kali tempat yang lain. Lah pulangnya di kampung di kampungnya hitung-hitung ibadah selama di Makkah. Masjid Nabawi sekian kali dan pai dikali 1000. Lah sembuh. Di Masjidil Haram sekali sekian kali dan bagian solat di sini dikali 100,000. Saya ngolah sabuah. Tiba di kampung dah bawa ke surau lagi. Tanya dia, "Bang, kau dah bawa ke surau Pak pulang di Makkah?" Ada lah habis ibadah di Makkah dia petang. Tak terkajar dia kelihatan. Sekali dan solat di sini di kampung 100,000 kali baru sambung. Banyak. Adanya kana-kana ibadah nala dibuat itu saya ngobalih buat ibadah le. Rasul-rasul lah berlebihan. Padahal kata Nabi wala yadri aku bila namrudan. Nyu tak tahu apakah ibadah dan buat terima Allah atau tidak. Padahal tu saya kana-kana tayo terima Allah atau tidak. Awak kan tak tahu ibadah awak tayo terima Allah atau tidak. Maka jadi kana-kana nyu. Sudah dibuat Allah saran kepada Allah. Ya Allah menilainya. Dan kedua dilarang wak mengana-ngana kebaikan-kebaikan masa lalu itu. Sebab dikarenakan bisa jadi menjadi penyebab itulah membuat amal ibadahku hilang nilainya, batal pahalanya. Ini kalau salah satu yang membatalkan pahala amal apabila awak sabui-sabui awak kana. Contoh pengurus masjid ingin menambah gadang solat atau masjid. Kalau ditambah kiri kanan muka belakang tanah tak ada lagi. Jemaah lah penuh. Maka sepakailah masjid surau kau ditambah saja katih di lenggian lagi. Itu solusinya. Untuk menambah masjid surau kau katih, yo ditambah tongaknya. Sebab bapaknya barik datang kalau itu si tongak berko mendaram ke bawah. Ditambah tongak agak 5 leh jenuh pengurus. Cik tongak ko biayanya sekitar 5 juta. Sudah tu disampaikan awak jemaah syai ibu dan satu wakaf. Kita membeli tongak ko agak 5 wah. Kena menambah saji kata cik tongak ko 5 juta biaya. Satu surang ibti ko bak ibti yang bawa 5 juta. Untuk tongak. Hari demi hari bulan datang silber ganti. Piti itulah lelaki ini pengurus ke tongak. Sudah tanya tu maaf tanya awak tongak nak pesan tampak lah siap. Alah di mana tak tu sebelah kiri pada belakang ni. Payah ke tongak tu gusun-gusun tongak tu tongak den. Barsawat nak punya tongak tu
Dia awak merasa nak punyu sehingga bila kau surau kau mengaji kau solat tak pernah beranjak di tonggak tu si taruh. Sana ke tonggak solat sajadah wat tunggak situ sita. Tak ada orang nak berani mengadu. Dia cok nampak diorang awak bagi lima ke tonggak si taruh. Tu bertanya orang. Hubungan akak jo tonggak kau kerap nampak dia muah sebanyak kau tonggak aku nak paling nak kek joka. Ada orang kaya kau jujur, kau tonggak kau ada wakaf. Dia mau juta kau tonggak dia ada wakaf. Atau kau ada zikir si duduk terus tu. Yo sabui itu namanya zikrul hasanat. Piti latane tonggak yo la tagak tapi dek basabui nilai no da ado. Habis. Maka salah satu tanda orang yang celaka tersebut di samping melupuan dosa masa lalu, yang kedua zikrul hasanatil madiyah wala yadri aku bilan amrutat. Orang-orang yang senantiasa mengingat-ingat, menyabut-nyabut kebaikan-kebaikan masa lalu, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan yang diperbuat itu diterima Allah atau tidak. Maka awak jadikan kena kebaikan. Sudah tu abu anan wa perlu wa lupuan sudah tu. Keburukan orang kepada awak. Kalau keburukan orang kau yang bisa dimaafkan saja, tapi kalau gadang masalahnya bautang dengan 10 juta buat tu dah bisa dimaafkan saja, selesaikan dengan elok. Tapi kalau nak ketek kau maafkan saja lah, jangan sampai dendam. Pernah kita sampaikan kalau dalam keadaan hati dendam tu mati itu kita mati membawa hati yang rusak menghadap Allah. Kau dapat menghadap Allah, kau membawa hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang berasiah. Berasiah dari mana? Berasiah dari berbagai macam penyakit. Itu kau dapat. Kau tak boleh dikana-kana keburukan nan dikana tu kalau keburukan orang kau gadang. Kau jalan piti kau alah ayo nak bisa dimaafkan saja you diselesaikanlah dengan cara kekeluargaan. Jadi Bapak Ibu itu orang-orang yang silako di akhirat nanti. Kalau orang untung orang yang mengana-ngana zikru zunubil madiyah. Orang yang beruntung nanti di akhirat, orang yang bersama mengana-ngana dosa kemudian dia bertaubat. Orang beruntung Malaysia nisyanul hasanah, orang-orang na melupu-lupuan ibadah masalah dak nyokana-kana ibadah tule. Lalu nan ketiga orang-orang na beruntung siaru, orang-orang yang memandang kepada dunia, yaitu memandanglah kepada yang paling bawah. Wa nazru ila man faqo fi dunia. Orang yang celaka tu memang na dunia memandang katih berkepanjangan zip. Nyobandiang-bandiang na dinoko nan labih dari no. Nyo kalau memandang-mandang katih kalau masalah dunia, awak takkan selesai tu. Takkan pernah awak merasa syukuri, takkan jadi orang bersyukur kalau selalulah mandang dunia memandang katih. Maka timbullah salah satu sifat nanti sifat serakah. Kalau lah serakah pasti awak berbuat maksiat. Lah banyak dia awak bukan dia mencalik nanti orang seketik terasa dia awak. Orang yang bisa bersyukur tu, orang yang bisa merasa gadang apa yang diberikan Allah kanyo. Terasa gadang dia awak berbuat bersyukur. Siapa bisa merasa gadang yang diberikan Allah? Orang-orang yang punya sifat qanaah. Maka kata Umar bin Khattab, walal faqira bi ghairi qanaah. Tidak ada mulianya orang yang miskin, tidak ada kemuliaan orang yang fakir kecuali orang fakir yang punya sifat qanaah. Sebab qanaah itu kan merasa cukup di atas apa yang diberikan Allah, indak serakah. Orang nan kayo tu siar, orang nan merasa cukup. Orang miskin, orang nan merasa kurang. Maka walal ghina bi ghairi jud,
tidak ada kemuliaan bagi orang yang berharta banyak, tidak ada kemuliaan bagi orang yang kaya kecuali orang kaya yang punya sifat dermawan. Mulianya orang kaya di karena pemurahnya, mulianya orang miskin karena sifat qanaahnya, mulianya pemimpin karena sifat adilnya, mulianya amal karena ilmu, mulianya akal karena sifat wara. Di akal awakku mulia kalau disertai dengan sifat wara. Walal aqla bi ghairi wara. Tidak ada kemuliaan bagi orang berakal kecuali akalnya disertai dengan sifat wara. Apa itu wara? Ijtinabul mahzurat. Orang yang wara itu orang yang bisa menjauhkan segala yang diharamkan Allah. Jadi kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung, dengan catatan bisa awak mengenang-enang dosa kesalahan awak masa lalu, kemudian bisa awak melupa-lupakan kebaikan awak yang lawak perbuat, kemudian bisa awak memandang ke bawah urusan dunia, dan bisa awak memandang katih dalam urusan agama dan urusan akhirat. Jadi pandang ke bawah lah urusan akhirat ni. Asyainulah gaib lah 60 mu nak ke surau, ada 50 masa ke surau. Orang gaib sini ke surau dah. Itu memang ke bawah lah. Jadi kalau soal dunia pandang ke bawah, tapi kalau soal agama pandang ke teh, supaya muncul motivasi dalam diri awak untuk memperbanyak amal. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah muliakan Allah, kajian kita sampaikan malam kini bermanfaat, ada faedahnya. Ilmu yang disampaikan mudah-mudahan kita amalkan, mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Para banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.